Zona nyaman itu apa sih? Hal ini sering dipahami secara keliru. Misalnya, orang punya karir yang bagus, terjamin, dan dianggap berada di zona nyaman, lalu dihasut untuk pindah kerja, mencari pekerjaan yang spekulatif. Biar ada tantangan, nanti gak usah ragu-ragu, yang penting ada tantangan. Nggak perlu mikir, nanti pasti lebih enak daripada yang sekarang. Seperti kata Albert Einstein, tidak semua hal yang diperhitungkan dapat dihitung, dan tidak semua yang dapat dihitung diperhitungkan. Tapi zona nyaman bukan gitu ya. Zona nyaman itu adalah seseorang berada di suatu posisi yang peluang dia untuk berkembang sudah mentok, sudah nggak ada lagi, sudah berhenti. Sementara itu dia punya peluang untuk berkembang di tempat lain, namun dia tidak mengambil peluang untuk berkembang itu karena tidak mau ambil risiko. Lebih baik di tempat sekarang yang tak memerlukan risiko, dan dia stagnan di situ. Analoginya kayak gini, kamu sekolah dan kamu cerdas banget. Semua ilmu yang diajarkan guru-guru sudah kamu kuasai. Kamu merasa sudah tidak perlu lagi untuk menguasai hal lain. Semua buku sekolah sudah kamu baca dan pelajari. Kamu sudah lebih dari cukup untuk meraih ranking 1 di sekolah. Kamu merasa tidak perlu belajar lebih banyak. Kamu tidak ikut kursus dan kamu cuma belajar di sekolah saja. Dan itu adalah yang dimaksud zona nyaman. Zona nyaman itu juga sering pula berupa tempat yang sebenarnya tak nyaman. Sudah peluang berkembangnya mentok, situasinya pun beracun, seperti saat jadi pegawai. Misalnya bos wenang-wenang, rekan kerja suka mengganggu, punya banyak tanggungan, tidak suka tapi terus dipaksakan karena suatu alasan dan sebagainya. Membuat orang tidak berani keluar dari situ karena tidak mempertimbangkan adanya solusi di tempat lain. Jadi intinya adalah adanya potensi dan peluang lebih baik, tapi tak diambil. Bukan sekadar ingin keren-kerenan, mencari hal baru belaka. Keluar dari zona nyaman pun tidak selalu berarti pindah atau berhenti kerja di tempat yang sekarang. Di tempat yang sama pun kita bisa membuat hal-hal baru yang mengembangkan potensi kita. Kuncinya adalah bagaimana kita masih mempunyai potensi baru ataupun variasi dari potensi yang dipunya. Tapi sebelum itu berhitung apa resiko dan dampak yang didapatkan dari perubahan yang awalnya dimulai dari zona nyaman. Apakah bisa menimbulkan gairah untuk mengeluarkan potensi baru, dan tidak menutup kemungkinan bahwa keluar dari zona nyaman akan menimbulkan kegagalan. Tapi jangan juga terlalu takut resiko. Stephen Hawking adalah contoh nyata bahwa selagi masih ingin mencapai potensi baru, tidak ada alasan untuk gagal, walaupun ia sudah lumpuh. Tentu saja Anda tidak asal keluar. Kalau keluar pekerjaan sudah dihitung. Seandainya gagal, apakah secara ekonomi tidak akan bangkrut? Bagi saya soal zona nyaman itu seperti itu. Kalau ada potensi lebih baik, sebaiknya keluar saja. Harus memaksakan diri untuk keluar juga loh. Nggak mudah untuk menyadari zona nyaman berbahaya itu. Tetapi juga dengan tetap menghitung resiko dengan otak. Terima kasih sudah menonton. Apakah kalian sudah menyadari apa itu zona nyaman salah besar? Kalau sudah ya bagus, tapi kalau belum ya dipikir lagi, dicerna lagi. Apakah saat ini kalian atau Anda sudah berada di zona nyaman ataukah belum? Kalau belum ya capai potensi baru, usahakan yang baru, atau usahakan dengan sungguh-sungguh. Itu adalah untuk mencapai kepuasan dalam hidup dan diri. Sebelum menyadari itu, hitung juga resiko yang seperti saya sebutkan tadi. Kalau belum ya janganlah keluar dari pekerjaan. Dan terima kasih. Mungkin dari kalian ada di keterbatasan itu, tapi coba diingat lagi, apakah masih bisa untuk mendapatkan sedikit lagi hal yang kita usahakan. Dan terima kasihlah kelamaan.